Jadi pertemuan kita hari ini akan membahas komponen lagi, masih tetap di komponen ya. Nah, yang akan kita pelajarin sekarang di komponen adalah bagaimana membuat satu panel. Jadi fungsi panel itu seperti membuat menu ya di dalam aplikasi mobile kita. Nah, namanya di komponen itu silakan lihat namanya panel. Jadi tugas ataupun fungsi panel ini untuk membuat satu navigasi yang konsepnya kira-kira seperti ini. Saya tunjukkan dulu example-nya. Nah, ini emulatornya. Misalnya kita mau buat ketika saya klik nih satu link ini, buat menu seperti ini yang dia muncul dari kiri ke kanan gitu ya. Jadi biasanya ini di aplikasi mobile untuk meletakkan navigasi ataupun menu-menu ya gitu ya. Bisa dari kiri, bisa dari kanan gitu ya, bisa dari seperti ini ada panel yang bertemakan dark ya. Nah, jadi itu akan kita pelajari hari ini. Nah, caranya cukup gampang, kayak seperti minggu lalu yang saya jelaskan bahwa di setiap dokumentasi framework 7 pasti akan dia sediakan example dari komponen yang akan kita gunakan. Nah, contohnya di bagian example ini untuk membuat komponen, ini dia yang saya blok. Ini ada banyak jenis komponen ya yang dibuatnya. Ada yang left, right, dan yang ketiga yang ini another panel ini, another third panel. Nah, kita akan coba panel yang di sebelah kiri ya. Ketika diklik nanti muncul di sebelah kiri. Jadi kan ada interaksi, jadi ada aksi yang dilakukan ketika ada satu link ataupun tombol yang kita tekan ya. Di sini misalnya bisa kalau ini kan bagian pack content ya. Kalau yang di atas kan nanti ini namanya navbar ya. Nah, bisa nanti misalnya ada tombol navbar di sini untuk membuat menu, ya kan? Ketika diklik nanti akan munculkan seperti ini. Biasanya kan aplikasi mobile seperti itu. Kita contohkan di back content aja. Nanti kita buat satu tombol, lalu tombolnya ini ketika diklik akan menampilkan panel dari sebelah kiri, gitu ya. Nah, untuk membuat panel sebelah kiri, kita lihat ini. Lihat dia berada di dalam tag body, lalu ada di dalam div dengan ID app. Posisinya di bawah div dengan ID app. Kalau kita lihat di teorinya tadi di paling atas dijelaskan bahwa dia bisa diletakkan ini. Kita bisa memakai panels di awal dari app root element, artinya bisa kita letakkan di awal dari app root ya kan, ataupun div dengan ID app, ataupun di bawah tag body. Nah, kalau example yang diberi tadi, mana tadi example-nya? Nah, ini panelnya diletakkan di bawah div dengan ID app, berarti dia diletakkan di bawah root element mobile kita ya. Nah, ini dia div dengan class panel. Jadi ini membuat panel, lalu ada spasi kelas kedua ada panel left, berarti akan ada panel yang posisinya dari kiri ya. Lalu ada panel referral kelas ketiga, kelas 4 ada panel resizable, artinya ukurannya nanti bisa berubah-ubah sesuai dengan isi dari panelnya ya. Resizable artinya kan bisa diatur-atur ukurannya. Nah, itu dia. Jadi ini bloknya. Kalau membuat panel sebelah kiri dari sini yang seperti saya blok, dari sini lihat mana yang sejajar slash div. Nah, berarti sampai sini ya. Nah, ini fungsi untuk membuat left panel. Nah, kalau kita lihat di dalamnya ada div dengan class block, ini membuat satu kotak space ataupun sebuah tempat. Nah, di sini nanti kita isikan menu-menu yang ada. Ini contohnya cuma dua ini aja ya, dua item navigasinya gitu ya. Nanti bisa kita buat lebih dari dua. Ini saya pilih, saya blok, nah, saya copy. Nah, ini lihat dia di paste di bawah div dengan ID app. Saya kembali ke project saya, kita lihat div dengan ID app mana. Nah, ini berarti saya paste nanti di bawah ini. Saya copy klik kanan, paste, lalu saya save. Oke, sekarang panelnya sudah dibuat. Nah, selanjutnya apa? Kita tinggal buat tombol untuk membuka panelnya. Kalau ini sekarang hasilnya apa? Belum ada hasil sih. Kalau kita lihat, kita jalankan ya. Nah, di Chrome belum ada muncul apa-apa ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya belum ada. Kok jauh sekali? Nah, kalau kita lihat belum ada respon nanti. Kalau
kita klik ini belum ada respon. Nah, sekarang selanjutnya di dalam div dengan kelas pack content kita akan tambahkan satu tombol gitu ya. Nah, kalau di dokumentasi tadi kita lihat tombolnya yang mana ini, ada tulisan open left panel, mana itu, kita lihat aja di sini. Nah, ini dia, ini tombol ataupun link yang akan mengaktifkan panel. Nah, kalau kita lihat yang saya blok ini, nah dia berada di mana, di dalam div dengan kelas pack content, lalu ada div dengan kelas block. Ini nggak wajib, kalau kelas block ini nggak ada pun nggak ada masalah ya, itu hanya untuk merapikan posisi aja. Nah, di bawah di dalam div dengan kelas pack content ada sebuah paragraf yang di dalamnya ada A. Lihat kelasnya button, berarti akan membuat button ya kan, linknya akan berubah menjadi tombol nanti. Lalu ada kelas dengan nama panel open, berarti fungsi ini nanti ketika tombol ini ada, fungsinya sebagai pembuka panel. Jadi panel open itu mendefinisikan bahwa link ini ataupun link ini yang sudah menjadi tombol merupakan apa kita bilang ya, pemicu untuk panelnya terbuka gitu ya, maka dibuat panel garis hubung open. Lalu harusnya kosongkan saja, karena kita ini bukan belajar mengirim data, tapi hanya fungsional dari komponen. Lalu ada atribut yang namanya data garis hubung panel. Nah, ini fungsinya menerima atribut data ya. Nah, akan ada data dengan nama, ini definisi artinya. Data garis hubung artinya kita akan buat satu data dengan nama panel yang nanti isinya adalah kelas dari titik, itu kan kelas seperti CSS yang pernah kita pelajari. Titik panel left, dari kelas isi data panel itu nanti adalah kelas dari panel garis hubung left. Panel garis hubung left itu yang mana? Yang ini dia. Kita lihat mana tadi panel kita di kelas ini, mana yang left kita ini ya, ini kan namanya panel left gitu ya. Jadi dia memanggil nanti ketika diklik dia suruh buka panel. Nah, data panel yang mau dibuka siapa? Data panel dengan kelas panel garis hubung left ya, berarti ini nanti yang akan dibuka gitu ya. Nah, kita coba, ini saya copy ya, saya copy, saya paste di bawah div dengan kelas pack content di dalamnya ya. Mana pack content saya, ini dia. Nanti saya buat di bawah ini aja ya. Saya paste, save. Kalau saya refresh, nah sudah ada tombol ini ya, open left panel. Ketika saya klik, saya coba klik, nah sudah muncul ya. Nah, untuk menutupnya tinggal klik link close me ini. Nah, kalau kita lihat isi link close me apa? Bentar ya. Mana tadi panel kita ini ya, close me. Nah, lihat isinya apa, kelasnya panel close, berarti fungsinya ini apa, menutup panel yang sedang aktif ataupun sedang terbuka gitu ya. Jadi simple aja, kalau mau nutup panel tinggal tambahkan aja nih. Kalaupun ini mau diganti boleh nggak, boleh aja teksnya, misalnya saya buat tutup panel ya, bebas kan, tinggal improve kita aja ya. Tapi nanti kalau mau fungsi link ini untuk menutup panel, maka tambahkan kelas dengan nama panel garis hubung close gitu ya. Kalau kita coba refresh, nah, tutup panel gitu ya, bisa aja, nah nggak ada masalah ya. Nah, sampai sini bisa, ada yang mau ditanyakan untuk membuat panel? Kalau mau panel right ya tinggal ini aja sih, tinggal pilih yang mana tadi panel right ini kan, ini dari sini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk membuat panel? Ada? Bisa, Hans Henry? Pak, tadi dokumen panelnya dari mana, Pak? Dokumen panel. Oh, ini kan tadi kamu tampilan awalnya kan ini. Tampilan pertama framework 7 ini. Baru buka docs. Ya kan, buka link docs. Lalu pilih di bagian komponen ya. Di sebelah kiri ini pada bagian komponen cari yang namanya panel. Ini klik. Nah, baru cari aja di paling bawah yang namanya example judulnya. Example. Nah ini. Nah lalu ini kamu copy. Lihat dia nanti diletakkan di dalam div dengan ID app. Ini dia untuk membuat panel sebelah kiri. Lihat tutup yang sejajar, slash div yang sejajar. Ini dia. Baru nanti ini kamu copy, pindahkan ke editor. Bisa, Claudia?
sudah Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Untuk membuat panel, jadi ini pasti setiap aplikasi yang kalian jumpain selalu pasti ada panel yang seperti ini kan. Nanti memang ada yang tombolnya di sini ya. Bisa aja sih, caranya gampang sih, tinggal kita pindahin aja nanti tombolnya ini naik ke atas gitu kan, biar nanti ada menunya gitu kan. Misal seperti ini. Saya buat di bagian, berarti ini atas apa? Nama komponennya apa ini? Navbar ya. Di div dengan kelas navbar. Nah ini ya. Berarti di samping judul awesome app itu saya tambahkan div lagi dengan kelas apa tadi, title kelas ref ya, seperti ini kalau nggak salah. Baru saya buat menu, misalnya teksnya menu aja, coba kita lihat hasilnya ya. Hasilnya nah sudah ada, tinggal saya kasih link si menu ini A ini ya, paste. Lalu ini kelasnya saya buat kelasnya link aja. Lalu tadi lihat apa tadi kelas untuk membuka panel? Open panel gitu ya, betul nggak? Yang tadi di tombol ini. Oh, panel open, terbalik. Panel open, garis hubung open. Lalu tadi ada data garis hubung panel yang berisikan kelas panel left gitu ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah ini sudah jadi, ketika saya klik saya, jadi tinggal mengatur posisinya mau di mana, mau di navbar atau di back content gitu ya. Biasanya sih di sini, terus dia biasanya pakai icon ya. Untuk pakai icon biasanya di sini pakai icon, atau mau kita ganti icon juga boleh, tapi berarti saya harus pindahkan lagi CSS untuk iconnya ya, framework icon 7-nya ya. Saya sebentar, saya coba. Kita akan coba, nanti boleh kalian ikutin lagi. Mana framework saya ini, icon master yang kemarin membuat icon itu bagaimana caranya. Di latihan 2 saya pindahkan folder fonts ya, kan kemarin itu dibilang panduannya. Folder fonts sudah, lalu di dalam folder CSS sini saya keluarkan dari sini yang ini ya. Oke, baru sekarang ini saya hubungkan ke indeks, saya hubungkan ke sini, link rel style sheet, dan arahnya kemana, berarti ke folder CSS. Nama filenya tadi, nama filenya lupa, saya copy aja namanya, dengan ke sini. Tuh. Nah untuk membuat icon apa kemarin ya? Oke, iya ini saya buat ke bawah biar rapi. Ini juga saya buat ke bawah biar enak dilihat. Berarti saya tambahkan tag i dengan kelas F7 icons ya, ini kalau nggak salah ya. Lalu namanya misalnya saya cari di komponen di bagian icons. Saya lihat icon cheat sheet-nya dulu, mana komponen icon. Nah, ini baru kita buat kita buka cheat sheet-nya ini di bagian cheat sheet. Saya cari aja ada nggak untuk menu. Oh ada nih, berarti saya ganti ini jadi menu seperti ini. Kita lihat hasilnya ya, ini nggak usah lagi ada teks menu yang di situ, yang tadi teks tadi saya hapus. Saya refresh. Oke sudah jadi gitu ya. Kalau ini diklik lagi gitu. Nah kan biasanya seperti ini nih, ada pasti tombol menunya, baru diklik muncul panelnya. Nah, sampai situ. Ada yang mau ditanyakan untuk membuat jadi icon navbarnya? Ada? Nggak ada? Boleh ulang lagi Pak. Yang mana diulang? Yang membuat icon tadi supaya menunya di navbar? Dari apa nih Pak? Yang dari apa namanya? Panel tadi Pak. Oh, membuat panel.
Yang kan udah siap itu yang apa Pak? Yang apa? Yang ininya apa namanya? Yang fake kontaknya kan Pak? Itu dari situ lah Pak. Soalnya saya ketinggalan Pak. Jadi untuk membuat ini sudah, yang tombol di sini sudah bisa. Sudah Pak. Oke, berarti tinggal membuat kalau misalnya menunya ada di sebelah kiri ya, yang ini ya. Iya Pak. Oke, jadi dari awal. Oke, nggak apa-apa. Pertama, kan ini pakai icon 7 ya, maka berarti library yang saya berikan yang minggu lalu, yang ini framework icon 7 master kalau masih punya, ini pindahkan ke dalam project kita. Berarti kan tadi saya simpan di 5ICA folder latihan 2 gitu ya. Nah, ini saya hapus saja dulu folder fontnya. Saya mulai dari awal. Ini sebentar, ini kan. Nah, jadi pertama buka dulu file extract yang library kita tadi. Mana tadi? Ini saya buka isinya seperti ini pakai WinRAR. Nah, pertama ini saya buka foldernya. Lalu folder font ini, folder fonts yang ada di WinRAR, pindahkan ke dalam folder latihan 2. Caranya ya, saya buka dulu folder latihan 2 ya di 5SIA. Sudah. Lalu ini saya blok. Ya kan saya klik sekali kan. Lalu saya klik tahan, seret pindahkan ke sini. Ya, biar cepat gitu ya. Nah, fontsnya sudah. Nah, selanjutnya adalah kita pindahkan isi dari folder CSS yang ada di WinRAR. Isinya ini apa? Nah, ini kita pindahkan. Isinya ini yang di WinRAR, pindahkan ke dalam folder CSS di project latihan 2 kita ini. Di folder latihan 2 kan ada CSS juga kan. Nah, isi dari WinRAR ini kita pindahkan ke folder CSS. Caranya sama seperti tadi, klik tahan, seret, masukkan ke dalam folder CSS ataupun buka dulu folder CSS-nya. Gini. Lalu yang ini framework 7 garis hubung icon.css, pindahkan, klik tahan, seret ke dalam ke sini. Sehingga ada muncul simbol plus di bawah. Lalu lepas. Nah, itu dia caranya. Ya, minggu lalu juga seperti itu kan. Nah, kalau ini sudah, ngapain? Kan kalau setelah itu di icons kemarin kan ada dibilang ini masukkan perintah ini di bawah di dalam tag head. Ini kan, ini saya copy di komponen ya. Ke komponen pilih icons ya kan. Ini kan saya buka di komponen lalu klik link icons. Lalu cari di framework save icons font. Ini kan yang kita lakukan tadi. Lalu kalau sudah selesai ini copy perintahnya. Sudah. Lalu pindahkanlah ini ke dalam project kita. Paste di sini. Ini saya posting tadi ya. Di sini di bawah bundle.main.css saya paste di sini. Lalu ini saya ganti path-nya menjadi, tadi kan disimpan di folder CSS ya, bukan sini CSS gitu. Nah, kalau sudah ini dibuat, selanjutnya tadi posisinya seperti ini. Kalau ini sudah kita kerjakan, nah selanjutnya adalah di bagian div dengan kelas navbar kita akan tampilkan sebuah tombol menggunakan icon nanti ya, link dengan icon. Nah, berarti di samping ini nanti kan di sini kita lihat dulu. Berarti saya nanti akan membuat satu tombol di sini, membuat satu tombol dengan icon di samping awesome app. Berarti ini bagian apa? Navbar ya. Nah, berarti itu ini dia. Ini kan awesome app. Ini kan dengan div class title berarti membuat judul. Maka di atasnya sebelumnya saya buat div dengan kelas, membuat sebelah kiri apa? Di navbar left ya kan. Lalu saya tambahkan untuk membuat icon apa formatnya. Kita balik lagi ke komponennya tadi. Sini kita lihat untuk membuat iconnya gunakan perintah ini i class f7 icons. Maka di sini saya buat i dengan class f7 icons. Lalu di sini nanti di antara i dan slash i-nya tuliskan nama icon yang mau kita gunakan. Nah, cara mengetahui nama-nama icon ini bagaimana? Di dalam cheat sheet ini. Ini kalau tinggal kita buka aja, klik kanan, buka di tab aja biar gampang ya. Nah, ini
tinggal kita cari apa yang cocok. Saya cepatnya saya buat Ctrl F aja, saya mau cari berdasarkan nama yang ada menu gitu ya. Nah ini kan ketemu, saya menggunakan Ctrl F ataupun Find untuk mencari apa yang kita mau. Apakah ada icon dengan nama menu? Nah, ada, ini tinggal saya copy, saya pindahkan ke sini di antara i dan /i nya, paste. Ini save. Nah ini kan belum jadi link ya. Nah, jadi sebelum a nya saya tambahkan sebelum i saya tambahkan tag a seperti ini ya. Lalu ini i nya saya pindahkan, tadi kelewatan a nya ya. Nah seperti ini posisinya. Lalu si a ini saya kasih href nya itu kosong, saya kasih hashtag. Lalu kelasnya saya buat link. Lalu tadi apa untuk membuka panel, apa tadi perintahnya? Panel open kan gitu ya. Lalu di sini data dari hubung panel, isinya apa tadi? Class left, panel left ya, terbalik, panel left yang ini kan panel left namanya. Lalu kayaknya sudah, kita lihat hasilnya. Panel open betul nggak ya? Panel, oke, sudah benar. Baru kita refresh. Sudah ada link ikonnya ya, saya klik, sudah muncul. Nah begitu caranya. Bisa? Atau nanti kalau nggak bisa lihat di video ya, ataupun ketinggalan untuk buat ini, nanti bisa dicek lagi video kita hari ini kuliah. Ada yang ditanyakan lagi sebelum kita lanjut? Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, kita lanjut ya. Nah, nanti kalau mau sebelah kanan bagaimana gitu ya. Ini saya hapus aja dulu pilih. Kalau mau buat sebelah kanan ya tinggal kita ganti aja ini ya. Panelnya jadi right. Ya kan? Lalu apalagi kita rubah, ini ganti jadi right. Gitu ya. Baru sudah, kita coba apakah benar. Nanti saya refresh, saya klik link yang ini. Nah, sudah dari kanan. Jadi bebas kalian mau dari mana buat arahnya, kiri atau kanan. Oke, kita lanjut. Setelah komponen panel, nah yang harus kita tahu juga bagaimana nanti membuat sebuah data tabel. Nah, biasanya mungkin ada beberapa aplikasi sekarang menyediakan tampilan dalam bentuk tabel datanya ya, sama seperti di website kan. Seperti ini contohnya. Ini tabel yang biasa seperti ini. Nah, template-nya ini langsung dia kasih nih. Ini layout membuat tabel gitu ya. Ini tinggal kita copy paste nanti ini di dalam div dengan kelas page content gitu. Buat tabel. Nah, ataupun kita lihat dulu di paling bawah apakah ada example-nya. Kita lihat dulu apakah ada halaman example. Nah, nggak ada. Untuk data table dia langsung tampilkan satu-satu teorinya, langsung dia munculkan ininya ya, motor. Nah kita kan coba yang pertama ini, membuat tabel yang basicnya dulu ya, untuk membuat plain table seperti ini. Ini kan tabel biasa ya. Kalau ada yang di bawah tabel dengan chart, ada latar belakangnya. Kalau kita lihat ini kan latar belakangnya putih ya. Nah kalau yang di atas ini kan sesuai dengan warna page contentnya gitu ya. Kita akan coba yang plain table. Caranya bagaimana? Ini tinggal kita copy paste. Tapi perhatikan, ini kan ada titik-titik, artinya seterusnya gitu ya, bebas mau buat apa gitu. Ini juga titik-titik, artinya tinggal yang kalian butuhkan seperti apa seterusnya. Nah ini saya copy. Ingat tadi saya dibilang di mana? Ini diletakkan pasti selalu di dalam div dengan kelas page content. Gak mungkin ini kita letakkan di navbar kan? Gak mungkin tabelnya di sini kan? Kan biasanya di sini di bagian page content. Tinggal saya kembali ke editor saya di bagian page content, ini dia ya. Ini saya hapus aja dulu semua, saya hapus seperti ini, sudah. Lalu saya paste di sini tabel tadi, save. Lalu titik-titik ini nanti bebas mau kalian isi apa ya. Ini dihapus aja boleh nggak? Boleh aja sih, karena ini kan hanya keterangannya aja dan seterusnya gitu ya. Gini. Nah kalau kita perhatikan ini kan struktur tabel HTML kan, tapi dengan framework Bootstrap. Ini kan ada the head,
ya kan, dia tugasnya membuat header dari tabel header, head itu kan tabel header. Nah ini judulnya, ya kan. Lalu tbody isi, berarti ini isi dari tabelnya. Ini dia, ini setiap barisnya. Jadi kalau mau ada 3 baris tinggal kita copy, ya kan. Kalau sekarang kita lihat 2 baris ya, tinggal saya tambah aja, atau kita lihat dulu hasilnya ya. Seperti ini. Nah ini tabelnya ya. Jadi hanya ada 2. Kita lihat di sini ada berapa kolom, 1, 2, 3. Ini kenapa nggak muncul kalorinya? Bentar ya. Loh, jadi kita buat label sel aja semua, nggak muncul dia. Ini kita kasih label sel, ini karena numerical set, medium only. Kita coba save, refresh. Nah muncul ya. Nah kenapa nggak muncul buat tadi? Nah gara-gara ini numeric cell ini kan dia dianggap bilangan gitu. Jadi yang kalau kita buat tadi numeric cell, yang boleh muncul di situ hanya adalah data-data numerik. Kayak tadi kalau kita ini saya ganti ya, ini jadi numerik, misalnya kalori tadi. Ini kan sekarang perhatikan ada ya, ini judulnya dessert kalori comment, kan itu tabelnya ya, judulnya. Nah ketika ini saya ganti jadi numerik, artinya apapun nanti isi di sini harus berhubungan dengan angka gitu. Nggak mau, kalau kita lihat ini kan kalori sini kan teks biasa ya, jadi dia nggak muncul gitu. Ini kalau saya save, kita lihat pasti kalori sini hilang. Loh nggak hilang ya, tadi hilang. Kita back dulu, kita lihat apa tadi yang membedakan numeric cell. Nah ini tadi posisinya, nah, tadi kan hilang nih. Jadi ini kita ganti aja, pukul rata menjadi label cell. Jadi ini kita pukul rata aja semua kelasnya biar aman ya. Nanti takutnya ada yang aneh-aneh, datanya nggak bisa muncul. Jadi kita pukul rata semua kelasnya dengan label cell biar muncul dengan rapi gitu ya. Nah ini kan sudah muncul ya. Ya. Nah kalau menambah baris kedua gimana Pak? Ini aja tr yang di dalam tbody ini aja kita copy paste ya kan. Nah, seperti ini kita tambah aja, coba kita lihat hasil itu ya. Jadi nggak ada masalah. Kalau menambah kolom boleh nggak? Boleh aja. Ini saya tambah kolomnya, saya tambah th di sini, saya tambah lagi ini di sini, berarti kan ada 4 td ya, 4 kolom kan. Jadi harus diingat apa tr fungsinya, apa td fungsinya, kan bisa ya. Nah itu, ini gara-gara panel, ketika saya seret terbuka panelnya, nggak apa-apa, tapi ini kan sudah jalan dengan baik itu ya. Nah itu membuat tabel. Nanti boleh lihat lagi nih div tabel untuk card gimana, tinggal ini lihat. Kalau mau pakai card ada latar, kalau kita lihat tadi kan ini latar belakangnya langsung tag konten kita ya, nggak ada kotaknya. Kalau pakai card nih ada kotaknya nih, kalau kita perhatikan ada kotak pembatasnya gitu ya. Nah tinggal kita tambahkan aja di sini nih, dibilang ya kalau mau pakai card tinggal tambahkan kelas card di dalam div dengan nama data table. Ini kan tadi ada data table ya, kalau mau pakai card tinggal tambahin aja spasi card. Kita coba, berarti di sini card, kita save, kita lihat hasilnya. Nah ini kan ada kotaknya nih kalau kita perhatikan, jadi biar kelihatan lebih rapi aja sih gitu ya. Boleh ya, bebas kalau mau pakai seperti apa tabelnya, mau pakai card atau tabel polos juga boleh. Lalu yang di bawah ini kayaknya nggak usah kita pelajarin, ini buat pagination nanti aja. Ini harus ada hubungan dengan program, harus ada berhubungan dengan JavaScript-nya nanti, karena ini kan untuk membuat pagination ataupun pack berapa, pack 1, pack 2, pack 3 gitu. Ini nanti harus ada kombinasi dengan JavaScript. Nanti aja kita pelajarin sambil belajar JavaScript-nya. Sekarang kita hanya belajar komponen. Nah itulah cara membuat tabel di dalam aplikasi mobile dengan framework 7. Untuk ini ada yang ketinggalan atau bisa dipahami untuk membuat tabel? Ada Pak, saya ketinggalan. Nah kenapa itu? Saya ketinggalan Pak. Mulai dari mana? Mulai dari awal? Enggak juga lah Pak. Dari buat tabel tadi Pak ketinggalan. Ya ini dia tabel kan. Nah tinggal buka komponen, ya kan, buka documentation, lalu di dalam komponen pilih data table, ya kan ini. Lalu di sini ada 2 jenis membuat tabelnya, 2 jenis tabel yang biasa plain table atau tabel yang menggunakan card.
ataupun kartu. Nah, kalau membuat plain table, ini perintahnya ya. Ini perintahnya, saya klik kanan, copy, nanti ini paste di dalam div dengan kelas spec content. Mana dia? Oh, yang kita punya div dengan kelas spec content ini tadi kan. Ini kan tadi saya hapus aja dulu. Nah, di sini div dengan kelas spec content, di sini kita paste. Sudah. Lalu yang titik-titik ini hapus saja, ini artikan seterusnya gitu, bebas mau kalian tambahin apa. Nah, jadi ini t-head ini berarti membuat judul dari tabel, t-body ini membuat isi dari tabel kita. Nah, tadi kan kita lihat di sini ada label cell, ada numeric cell, ada medium only. Jadi kita pukul rata aja semua menggunakan div dengan kelas label. Jadi biar mau dia nanti isi teksnya angka ataupun huruf ataupun kombinasi tetap muncul seperti biasa normal. Jadi ini saya ganti semua. Saya copy label cell yang ini, ya kan? Lalu ini saya ganti semua setiap kelas yang ada di dalam tabel. Saya ganti jadi label cell. Nah, bebas mau kalian nanti isi apa ya tabelnya. Kita lihat ini nanti hasilnya. Saya refresh. Nah, ini dia. Plain table. Nah, itu hasil kalau mau pakai plain table. Nah, bagaimana kalau mau buat card? Jadi tabelnya di dalam sebuah kartu gitu ya. Nah, tinggal kita tambah aja kelas cardnya. Ini div spasi card gitu ya. Nah, berarti lihat tadi di mana itu card berada? Di dalam kelas dengan nama data table. Nah, ini saya cari. Nah, ini dia yang saya punya. Saya tambahkan aja card. Gitu. Save. Lalu saya refresh. Nah, sekarang kan sudah di dalam kartu ini kalau kita lihat. Udah ada kotak yang disediakan. Nah, di dalam kotak itulah tabelnya. Gitu. Nah, seperti itu Timothy. Bisa dipahami? Nanti isinya bebas mau kalian buat apa. Oke Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Untuk membuat tabel bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan untuk membuat tabel? Oke, saya tanya. Gak ada, biar kita lanjut. Gak ada yang mau ditanya? Bisa dipahami. Pak, saya nanti ikutin video Bapak aja ya Pak, soalnya kayaknya ada yang salah saya. Oke, boleh. Kita akan coba belajar lagi selanjutnya adalah komponen yang pasti sering digunakan aplikasi-aplikasi mobile sekarang, yaitu membuat floating action button, membuat efek seperti ini ya. Nah, yang seperti itu. Nanti akan kita akan coba yang dasar-dasarnya dulu, nanti boleh dicoba berbagai jenis efek floating action button. Biasanya ini menempel, sifatnya floating action button ini menempel di sebuah pack content kita. Kalau kita perhatikan ini kan ada satu paragraf ini dikasihnya kan. Ada contohnya dia paragraf, tapi nanti tombol itu seperti menempel gitu ya. Bukan berada di posisi pack content. Jadi seakan-akan dia berada di pack content tapi tidak permanen gitu ya. Bisa di mana aja tapi mengganggu menimpa paragraf yang ada di dalam pack content. Nah, ini bebas kita mau pakai yang mana. Kita coba lihat dulu dokumentasinya. Itu di bagian komponen. Ini masih kita di dalam komponen, lalu pilih yang namanya floating action button ataupun sering disingkat FAB. Ya. Nah, floating action button ini kalau kita lihat ini layoutnya. Untuk membuat floating action button layoutnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini dia di dalam div dengan kelas spec. Oke. Ada div dalam kelas navbar, kita juga sudah punya, gitu ya kan? Nah, perhatikan ini. Nah, posisinya ini, lihat ada komentar floating action button. Ini perintah floating action button. Nah, perhatikan. Nah, di sini dia bilang ini, ya kan? Nah, ini untuk membuat tombol atau floating action button di sebelah kiri bawah. Dari mana saya tahu itu di sebelah kiri bawah? Lihat di div class ini. Pertama FAB berarti kita akan buat floating action button. Nah, lalu di kelas kedua namanya lihat FAB garis hubung right garis hubung bottom. Nah, ini yang penandanya. Berarti nanti posisi FAB kita berada di sebelah kanan bawah aplikasi. Sebelah kanan bawah. Bisa ya. Nah, lalu nanti isinya apa? Ini dia.
sebuah tombol, lalu ada icon F7 icons ya, dengan dengan jenis ikonnya plus. Kalau kita coba cari di cheat sheet ini kan, apakah ada plus? Gambarnya seperti apa ikonnya kalau plus? Kita lihat apakah ada. Ya itulah, pasti dia simbol tambah ya, pasti ada nanti. Kita ikuti aja dokumentasinya. Nah ini, jadi akan ada tombol berbentuk lingkaran nanti yang menggunakan icon plus. Kita coba ya. Nah lihat, perhatikan tadi FAB-nya diletakkan di mana? Perhatikan. Nah setelah navbar, ini kan navbar ya, berarti kita letakkan di bawah div slash untuk navbar di sini. Ini kan div slash divnya navbar. Nah kita coba yang di sebelah kiri bawah ya, kanan bawah ya. Kita coba di sebelah kanan bawah, berarti saya klik di sini. Ini ya, saya blok, saya copy, lihat di bawah slash div untuk navbar. Saya balik ke program saya. Mana slash div navbar saya? Oh ini. Nah berarti di sini ya. Saya kasih paste di sini. Save. Lihat di sini, berarti di posisinya kanan bawah. Saya refresh. Betul nggak nanti dia berada di kanan bawah? Refresh. Ini dia. Lihat hasilnya apa? Menimpa. Ini apa? Komponen apa nih? Toolbar ya. Nah, berarti dia berada di pas benar di sebelah kanan bawah. Jadi ini sudah muncul. Wah, simple kali. Kalau kita pakai Android Studio membuat floating action button ini 10 kali lebih lama dari cara kita menggunakan framework 7. Kalau gini tadi berapa menit kira-kira? 2 menit, 3 menit ya. Nah, kalau kita mau gunakan Android Studio membuat floating action button ini aja 10 kali lebih lama daripada menggunakan framework 7. Kalau pakai Android Studio, wah, habis-habisan hanya mau belajar buat FAB aja setengah mati gitu. Tapi kalau di framework 7 gampang, tinggal copy paste gitu ya. Nggak ada masalah gitu. Jadi enak kalau pakai framework 7 ini. Hasilnya kelihatan dengan orang yang menggunakan keren ya, jago ya, bisa buat ini, padahal sesimpel ini gitu, tinggal copy paste aja. Nah misalnya FAB-nya nggak mau warna biru Pak gitu, kita ganti aja. Ingat bagaimana merubah warna ya kan, jadi jangan lupa yang minggu lalu kita pelajarin caranya bagaimana. Berarti yang berwarna biru itu siapa? Link kan, icon kan, yang sudah menjadi ini. Nah kita lihat icon itu mana, ini kan, div dengan tag i. Maka di sini ditambah untuk merubah teksnya menjadi merubah warna apa, kelasnya. Kita ingat kemarin di helper class, berarti kita gunakan text color ya. Kita coba aja text color garis hubung green. Betul nggak kira-kira? Nanti kita lihat, kalau salah kita lihat dokumentasinya. Nah lihat yang warna hijau apa? Simbol plusnya ya. Nah kita mau si lingkarannya, berarti itu berada di sini, di link. Saya tambahkan lagi kelas link ya kan, baru text color. Kita coba aja dulu ya tanpa melihat dokumentasi. Red. Saya coba mau warna merah. Oh nggak bisa juga. Oke kalau gitu kita coba lihat dokumentasi untuk color, bukan color picker ya, di bagian style. Ini styling, color theme. Kalau untuk ke tombol apa ya kita pakai? Oh iya, kalau ke tombol kita nggak pakai teks ya, karena dia kan color ya. Sebuah tombol objek ini kita pakai, nggak pakai teks. Link itu kan bukan teks. Ini saya hapus. Color red. Saya coba refresh lagi programnya. Nah sudah warna merah. Ya, kalau mau ikonnya mengganti warna gunakan text color. Tapi kalau kita mau mengganti yang lingkaran ini kan adalah link ya. Link itu kan bukan teks, jadi dia sejenis tombol ataupun navigation. Nah kalau untuk mengganti warna link gunakan color. Tapi kalau mau mengganti warna ikonnya, icon itu kan termasuk teks ini. Ini kan ini kan teks sebenarnya. Kita gunakan text color green ataupun yang cocok merah apa yellow ya. Save, kita lihat hasilnya. Nah sudah ya. Nah, inilah kalau mau buat FAB-nya di sebelah kanan bawah. Tapi biasanya sih ya aplikasi-aplikasi sekarang selalu kan posisinya di kanan bawah ya. Mana ada FAB di tengah-tengah, kan mengganggu tampilan ya.
dia terserah kalian, tapi nanti mau pakai di sebelah mana. Kita lihat aja dokumentasi tadi. Mana tadi FAB? Ya, ini. Nah, kalau mau dibuat sebelah kanan ini, ya kan. Tapi kalau mau buat sebelah ini, ada yang left bottom, berarti ini sebelah kiri bawah. Kita coba aja ya. Ini saya copy, kita coba pakai semua. Berarti saya paste di bawahnya ini. Sini ya. Saya paste. Saya save, saya refresh lagi. Nah, ini ada. Ikonnya gimana Pak? Bisa ganti nggak? Ya bisa, tinggal lihat mana yang mau diganti ya. Misalnya ini give fill. Saya copy, saya ganti ini give fill. Seperti ini. Saya coba refresh. Nah, kan ada. Biasanya online shop kan selalu ada di sini FAB. Kalau online shop sekarang kayak Tokopedia kan ada itu. Kayak Shopee kemarin 10.10 ada tombol game yang otomatis muncul ketika diklik kita main game. Dasar ilmunya adalah membuat FAB. Ini ya. Oke, kita coba lagi lihat yang lain. Ini scrollable back content usah. Lalu kita coba lihat example-nya di paling bawah. Nah, ini yang sudah ada example. Nah, kalau di tengah bagaimana gitu ya? Ini ada di tengah. Ini sangat mengganggu konten sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita coba. Yang mana itu ya? Kita lihat example-nya, floating action button. Ini toolbar link 1, link 2, link 3. Kita lihat dulu. Ini dia sebelah left atas dari sini sampai sini ya. Kalau mau membuat ini, nah akan ada sub ini ya. Ketika diklik ada isinya ya. Ini dia sudah berikan keterangannya. Ini kan toolbar yang kita nggak usah. Kita copy, ingat minggu lalu saya bilang copy apa yang kita tidak punya. Kalau kita punya jangan di copy. Nah, kayak tadi saya cek dulu kan mana yang saya punya. Oh, ini udah ada, ini udah ada. Berarti kita ke sini. Gitu ya, bisa dipahami, harus ditelaah, jangan asal ambil gitu. Seperti ini. Nah, kita coba yang ini ya, ada efek seperti ini, ada muncul subnya lagi. Kita coba yang di sebelah kiri atas. Nah, ini dia bilang gunakan FAB left top. Oke. Warnanya color yellow. Oke. Warna yellow ya kan. Oke, lalu A ketika nanti dibuka bersimbol plus seperti ini ketika dimulai. Tapi ketika nanti diklik bergambar X mark. Kita lihat X mark ini mana sih di cheat sheet gitu ya. Copy. Saya coba cari di sini X mark, ada nggak X mark? Mana X mark dimaksud di ini? Oke. Oh, yang ini ya. Nah, berarti fungsi ini ketika nanti sudah kita klik, maka ganti jadi X. Ya kan? Ini dia fungsinya. Jadi cukup simple. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada keterangan icons for iOS 10. Nah, kalau kita pakai iOS, nanti kita targetnya mau buat aplikasi untuk iOS, tinggal saya copy yang ini, blok yang ini. Ya kan? Nah, kalau yang di bawah ini apa? Not for MD10. Artinya ini untuk apa ya, kalau nggak salah MD10 itu Android ataupun Windows Phone gitu. Icon for MD10 ini berarti icon untuk selain iOS gitu. Android lah sudah pasti gitu ya. Nah, kalau kita mau pakai ke iPhone, nah saya lihat dulu emulator saya. Saya sekarang emulatornya di mana? Galaxy S5, berarti saya di Android ya. Maka yang saya copy paste yang ini. Ya, tadi saya bilang ditelaah cara copy pastenya. Tapi kalau nanti saya pilih mobile saya untuk iPhone, maka yang saya gunakan yang ini ya. Tuh. Hasilnya kenapa Pak? Apa harus seperti itu? Ya, karena dilihat ada keterangan ini, if not MD. Jadi nanti kalau aplikasinya yang membuka tidak Android, jika tidak Android berarti iPhone kan. Kalau MD kan tadi saya bilang Android ya. Nah, di sini ada kelas namanya if not MD, berarti jika tidak Android. Kalau tidak Android apa? iOS gitu ya. Nah, kalau di sini kan MD only, berarti hanya untuk Android saja ataupun Windows Phone. Kita samakan aja, yang penting itu bagiannya ya. Nah, jadi tinggal kita bebas. Kalau ini nggak ada, boleh nggak Pak? Boleh-boleh aja sih. Kita coba dulu ya. Ini kita coba. Saya copy. Oh, jangan gitu ya. Harus ini satu ini ya. Nggak apa-apa. Saya copy ini satu blok. Nanti saya akan coba hapus satu-satu. Ini letakkan di bawah
navbar juga boleh ya. Berarti di bawah ini boleh. Oke, paste. Kita lihat hasilnya ya. Pertama, saya hapus dulu yang ini, yang untuk Android. Ini kan tadi icon for MD10, berarti icon untuk Android. Ini saya hapus dulu ya. Hapus, berarti saya buat icon untuk iOS. Saya save. Saya coba jalankan ini untuk device Android. Apakah bisa? Saya refresh. Nah, lihat efek yang terjadi apa? Ikonnya hilang. Kenapa? Kita lihat tadi. Kita set bahwa icon dengan nama plus hanya bisa dibuka kalau OS-nya iPhone gitu ya, selain Android. Nah, coba kita lihat emulator saya sekarang kan Android. Saya coba ganti jadi iPhone. Kita refresh ya. Muncul ya. Nah, itu maksudnya. Jadi artinya ada spesialis ataupun spesifikasi kalau yang menggunakan platform iOS ataupun platform Android ya. Kalau ini kita hapus gimana Pak? Saya lebih suka desainnya iOS Pak, tapi saya mau terapkan ke Android, boleh nggak Pak? Boleh aja, ini tinggal kita hapus aja ya, save, lalu kita coba refresh. Kita coba jalankan di Android Galaxy S5, kan jalan ya. Nah, jadi bebas, jadi itu hanya untuk membuat spesifikasi aja ya. Jadi kalau yang buka nanti iOS ya muncul, kalau enggak ya yang muncul yang lain gitu ya. Nah, itu dia maksudnya. Nanti kalau nggak mau pakai if not ini boleh hapus, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita pakai yang normal aja dulu ya. Berarti ini saya balikkan ke awal. If not-nya ini saya hapus saja. Nanti aja kalau kalian mau buat aplikasi spesifik baru kalian kasih simbol itu, keterangan kelas itu ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika diklik muncul, sebelum diklik muncul icon plus. Ketika icon plus ini diklik ya, maka muncul tombol X mark ataupun simbol X yang ini tadi ya. Nah, ini kan jadi X tadi. Kalau saya tutup balik lagi ke plus gitu ya. Lalu 1 2 3 ini mana Pak? Yang ini. Ya kan? Nah, bebas nanti mau kalian isi apa. Misalnya saya buat misalnya keterangan add gitu ya kan, ataupun satu lagi keterangan share kan gitu ya. Ataupun ini satu lagi upload. Boleh aja. Tapi kita lihat apakah sanggup teks sepanjang itu di sini. Nah, seperti itu, nanti tinggal memperkecil teksnya aja ya. Apa yang mau kalian buat. Biasanya sih lebih enak aplikasi keterangannya menggunakan icon biar gampang gitu ya. Nah, boleh contohnya seperti ini. Ya. Nah, itu membuat floating action button. Apalagi tadi dokumentasi yang ada. Oke, itu yang ini sama aja ya. Tinggal lihat ini yang di bawah ya. Right top. Ini dia sama. Nanti boleh kalian coba-coba ya. Oke, itulah untuk FAB. Nanti boleh kalian pelajarin lagi. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, komponen yang pasti sering digunakan di mobile adalah membuat satu formulir ataupun form. Gitu. Ini berada di bagian komponen, lalu cari yang namanya input forms. Ini input atau form inputs. Nah, sebentar, kurang bagus. Nah, sini kita lihat layoutnya. Bukan ini ya, sebentar. Kita lihat input atau form. Kita lihat dulu sebentar. Oh, ini form data. Salah. Di bagian form data. Nah, kita mau buat form yang seperti ini. Jadi, secara basicnya form yang seperti ini bisa dibuat. Nah, ya. Nanti bisa kalian buat seperti ini, get data ataupun. Nah, nanti kita coba hari juga. Nah, untuk membuat form ini coba kita lihat di bagian example. Oke, ya. Nah, seperti ini membuat form. Nah, ini kalau membuat form cukup panjang sih. Tinggal kalian apa aja ya, copy paste aja nanti. Nah, ini nanti letakkan di dalam div dengan kelas pcontent ya, form ya. Lalu perhatikan untuk membuat satu text box ini aja. Nah, ini name untuk inputan nama. Ini dia bloknya dari sini sampai sini. Ataupun saya blok ini ya. Ini satu list. Ini kan dia menggunakan unordered list ya, UL. Nah, satu LI, satu list membuat satu inputan. Nah, lihat judulnya yang mana, name itu. Ini dia ya kan. Div dengan kelas item title, item label, name. Lalu isinya di sini. Jadi agak panjang kalau di framework 7, maka saya
anjurkan di copy paste aja sesuai kebutuhan. Nah ini dia kan. Nah nanti tinggal kalian copy paste setiap LI yang dibutuhkan ya. Untuk membuat text box ya tetap type-nya teks, sama seperti kita belajar HTML. Untuk membuat type dengan inputan email ini sama aja sih dengan membuat combo box seperti ini ya kan. Nah jadi sama. Lalu membuat toggle ini kan toggle namanya. Bisa gunakan ini ya. Lihat aja satu LI satu inputan ya. Jadi perhatikan setiap LI yang ada. Ini sekarang saya copy semua aja dulu, nanti bisa kalian lihat. Saya copy, lalu ini saya letakkan di dalam div dengan plus p content, jangan di luar ya, karena itu kan konten. Form itu kan konten, berarti di bawah ini kan tadi tabel yang kita pelajarin ya. Saya copy di sini, di bawahnya ini aja. Paste. Wah ini agak panjang ya, nggak apa-apa. Nanti kan ini direkam. Saya save, saya lihat hasilnya. Refresh. Nah ini sudah ada form ya. Nah saya buka dari iPhone biar agak enak lihat. Nah seperti ini kan, sudah tinggal kita isi aja sesuai yang kita mau ya kan. Gender pilih ya, Google juga sudah bisa tuh ya. Misalnya saya mau ganti tambah lagi, misalnya saya mau buat name, di bawah nama ada inputan untuk name, berarti lihat untuk membuat nama yang mana tadi dari sini sampai sini ya. Nah saya mau tambahan untuk inputan name, saya copy aja ini ya kan, lalu saya tambah di bawahnya ini aja, saya paste. Ini saya ganti keterangannya jadi name, lalu ini saya ganti aja name-nya jadi apa, name boleh. Misalnya ini saya ganti keterangan place ordernya, masukkan name Anda, masukkan name gitu ya. Save, kita lihat hasilnya. Refresh. Nah ini sudah nambah kan. Nah seperti itulah dalam menggunakan form. Nah itu yang kita pelajari hari ini, komponen-komponen yang wajib digunakan ya. Biasanya kan pasti ini yang wajar dipakai. Kalau nggak table ada div ini ya kan, ada buat FAB floating action button atau buat form, tombol gitu ya. Nah itu boleh kalian improve mulai hari ini. Minggu depan kita nggak belajar komponen lagi, kita langsung belajar pemrogramannya bagaimana. Itu kan kalau di input bisa diproses nggak nanti Pak gitu ya? Ya bisa. Kita kan pelajarin itu minggu depan. Jadi selama 1 minggu ini pelajarin penggunaan komponen ya. Itu untuk hari ini. Sampai di form aja yang kita pelajari, nanti sisanya kalian pelajari masing-masing aja dokumentasi yang ada ya. Jadi itu yang harus kalian kerjakan. Nah, video ini juga nanti akan saya share untuk kalian review lagi, mau lihat bagaimana step by stepnya lagi ya. Oke gitu sebentar ya. Lalu untuk kegiatan hari ini sih, untuk praktikumnya saya mau kasih tugas, nanti saya akan desain satu tampilan aplikasi ya kan. Nanti saya print screen, saya capture, saya kirim ke kalian. Coba kalian buat seperti yang saya buat gitu ya. Tapi pelajari dulu video hari ini gitu ya. Itu bukti untuk praktikum di pertemuan 3 kita. Nanti saya akan kasih beberapa desain aplikasinya. Nanti tinggal kalian tiru apa yang saya buat. Nanti saya akan capture hasilnya. Kalian harus tiru itu gitu ya. Itu untuk tugas praktikum kita ataupun bukti kegiatan praktikum ya. Oke, gitu aja. Untuk videonya saya akan share.